Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 April 2021. Menghidupkan firman dalam kehidupan kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, baru saja kita mendengar musibah bencana di NTT membuat semua hati di bangsa ini sedih dan menangis. Saudara kita yang tertimpa di sana menanti-nantikan tim penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Bukan menyelamatkan kelompok-kelompok tertentu atau menyelamatkan saudara-saudarinya saja, tapi seluruh warga NTT yang berdampak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa kabar baik, bukan kabar penghukuman. Yang dibawanya adalah keselamatan. Sebab kebinasaan sedang membawa dunia karena dosanya. Karena kebinasaan yang terjadi pada dunia inilah Allah yang adalah kasih rela mengorbankan putranya untuk kita semua agar kita memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apa balasan kita terhadap kasih karunia yang besar, yang rela menyerahkan putranya menderita dan wafat di atas kayu salib demi dosa-dosa kita, saudara? Siapakah kita ini sehingga kita memperoleh kasih karunia itu, saudara? Kita selalu menambah penderitaan-penderitaan Yesus dengan mencambuk dan mencabik-cabik tubuh Yesus melalui dosa-dosa kita. Kita semakin memaku tangan dan kaki Yesus semakin dalam dengan perilaku kita. Kita menancap lebih dalam lambung Yesus dengan kesalahan dosa kita. Semuanya ini, saudara-saudaraku, membuat Yesus semakin menderita. Injil hari ini, saudara-saudara, yang kita renungkan mau mengajak kita semua untuk memahami akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk menyampaikan kabar baik di tengah musibah yang akan membinasakan kita. Tidak ada jalan lain selain percaya kepada Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya bukan untuk menakut-nakuti kita, saudara. Bukan pula untuk menyulitkan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus justru datang supaya manusia itu selamat, berbahagia, dan bersukacita di dalam hidupnya dan memperoleh hidup yang kekal. Demikian pula juga saudara-saudaraku, tim penyelamat yang datang ke NTT bukan mempersulitkan warga NTT, tetapi mau menyelamatkan mereka semua dari musibah, saudara. Kunci keselamatan itu, saudara-saudaraku, adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang harus selalu ada di dalam hidup kita. Kita pelihara dan menghidupkannya di dalam tindakan nyata. Dan ajakan keselamatan Yesus ini merupakan pilihan, saudara. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Bagi siapa yang hendak mendapatkan keselamatan Tuhan, harus datang kepada Tuhan, kepada terang Tuhan,
yaitu firman itu sendiri. Tetapi jika ada yang tidak mau selamat dan membenci terang Tuhan, sebab dia sudah nyaman akan dosanya, maka dia akan binasa. Hanya ada dua kemungkinan saudara-saudaraku yang terkasih. Datang kepada terang Tuhan atau menjauhi dari terang Tuhan. Namun yang pasti keselamatan hanya ada pada terang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menerima firman Tuhan itu dan mau menghidupnya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bagi kita sungguh akan menguatkan iman kita dan selalu menerangi perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak meraba-raba dengan keraguan menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sebab Tuhan selalu beserta kita dan memberi petunjuk. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Kasih Yesus yang besar telah menyelamatkan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.